Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Radio Story. Masih bersama dengan saya, Mas Alan. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Lina. Kisah ini adalah kisah nyata yang ditulis oleh akun Facebook bernama Kang Asep Hidayat. Tentunya nama dan tempat disamarkan agar menjaga privasi dalam toko tersebut. Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Deburan ombak kecil terus mengempas tepian pantai dengan lembut, bagai musik alami yang terdengar begitu menenangkan jiwa. Salimah terjaga dari tidurnya. Ia sangat terkejut karena bangun kesiangan. Dengan terburu-buru ia langsung ke kamar mandi, hendak berwudu dan melaksanakan sholat fardu subuh walau terlambat. Ya, saat itu waktu menunjukkan jam 6 pagi. Setelah melaksanakan sholat subuh, Salimah memasak nasi dan sedikit lauk untuk sarapan. Karena sedari kemarin sore, Salimah memang belum ada makan. Ketika sedang memasak, itulah pikirannya kembali ke hal yang ia alami tadi malam. Sehingga ia tertidur dan tersadar berada di lantai kamar Lina. Begitu ia teringat, seketika tubuhnya gemetaran. Bulu kuduknya meremang. Ada rasa takut merasuki jiwanya. Salimah buru-buru mematikan kompor, lalu melangkah keluar rumah, pergi ke rumahnya Cik Weda. Dok, dok, dok. Assalamualaikum, Cik. Salam Salimah dan mengetuk rumah Cik Weda. Tak lama berselang terdengar suara menjawab dari dalam, dan pintu rumahnya terbuka. Waalaikumsalam. Engkau rupanya. Apa hal, Sal? Sapa sekaligus tanya Cik Weda. Cik, aku mau cerita serius dan penting, Cik. Jawab Salimah terburu-buru dengan raut wajah pucat. Ayolah, masuk. Cerita apa, Sal? Serius betul nampaknya. Tanya Cik Weda yang sekaligus mengajak Salimah masuk. Setelah di dalam ruangan tamu, kembali Cik Weda bertanya, Engkau nak cerita apa, Sal? Demikian tanya Cik Weda mengulang pertanyaannya. Singkat cerita, Salimah menceritakan semua yang ia alami tadi malam. Mendengar cerita dari Salimah, tentu saja semua itu membuat Cik Weda sangat terkejut, bahkan bergidik ngeri. Lalu Cik Weda berkata, Sal, aku rasa ada hal buruk yang terjadi kepada anakmu, tapi enggak tahu apa. Benar, Cik, aku berpikir seperti itu juga, sambung Salimah yang mulai menangis. Terus aku harus bagaimana, Ci? Aku bingung harus berbuat apa. Ucap Salimah lagi semakin sedih. Di saat mereka berdua tengah berbincang, tiba-tiba saja terdengar seseorang mengucapkan salam dari luar rumah. Cik Weda beranjak melangkah untuk melihat siapa yang di luar. Dan setelah berada di depan dan tahu siapa yang datang, Cik Weda sangat terkejut. Karena ternyata Juki yang datang. Hai, engkau rupanya Juk. Mendengar Juki yang datang, Salimah langsung berdiri dari duduknya dan keluar rumah pula. Pak, kemana saja kok enggak ada kabar? Mana Lina, Pak? Tanya Salimah ke Juki sembari menangis. Bapak baru pulang dari laut, Mak. Bapak nggak tahu Lina di mana. Jawab Juki dengan pelan. Lalu Juki ngeloyor begitu saja melangkah menuju rumahnya. Melihat sikap Juki yang terkesan acuh membuat Cik Weda merasa ada keanehan. Bukannya tempo hari Juki mengatakan jika Lina menyusul Salimah ke TPI. Kenapa barusan Juki bilang tidak tahu Lina di mana? Atau mungkin karena Juki tengah kecapean pulang dari melaut? Pikir Cik Weda berkecamuk. Setelah pamitan ke Cik Weda, Salimah pulang menyusul Juki.
Ketibanya di rumah, Salimah melihat Juki suaminya itu tengah duduk termenung di depan pintu dapur yang terbuka, menghadap ke arah luar, yaitu lautan lepas. Salimah mendekati Juki dan kembali bertanya, "Pak, Bapak kemana saja selama beberapa hari ini? Dihubungi tak bisa, HP Lina juga tidak bisa. HP Lina ada di kamarnya, tapi Lina tidak ada. Kemana Lina, Pak?" Demikian tanya Salimah khawatir. "Kan Bapak sudah bilang, kalau Bapak tidak tahu, waktu Bapak pergi melaut dia di rumah," jawabnya Juki dengan acuh. "Iya Pak, tapi beberapa hari yang lalu Ceweda bilang, jika Lina pergi sama Bapak ke hutan cari kayu. Apa benar begitu Pak?" tanya Salimah ke Juki. Mendapat pertanyaan itu, sesaat Juki terdiam. Lalu ia berbicara, "Mama, suami pulang kerja bukannya dikasih makan, minum, ini malah terus ditanya. Manalah Bapak tahu kemana Lina? Bapak kan setelah itu pergi ke laut." Demikian ujar Juki sedikit keras dan mengalihkan pembicaraan. Mendengar jawaban Juki, Salimah tak berkata lagi. Lalu ia menyiapkan makan yang memang pagi tadi ia sudah masak. Di saat Juki tengah makan, Salimah pergi ke kamar mandi untuk berbersih diri. Karena setelah masak tadi pagi, Salimah memang belum mandi. Beberapa menit Salimah mandi, setelah itu ia langsung masuk kamar untuk berganti pakaian. Namun ketika keluar dari kamar mandi, Salimah tidak melihat Juki yang tadi sedang makan di dapur. Karena jika dari kamar mandi hendak ke kamar tentunya melewati dapur. "Pak, Bapak," panggil Salimah ke suaminya. Namun tak terdengar jawaban. Lalu Salimah melangkah ke depan, barangkali Juki duduk di depan. Namun setelah di depan, Salimah tidak juga mendapati Juki. Mungkin dia beli rokok ke warung. Demikian pikir Salimah. Lalu ia memutuskan masuk ke kamar untuk salin pakaian. 7 hari yang lalu, sore itu ombak lumayan tinggi, diiringi angin laut yang kencang, menciptakan hembasan ombak kuat di pantai, ditambah hujan turun dengan derasnya. Lina duduk sendiri menunggu sang bapak yang belum pulang dari melaut. Ia sangat mengkhawatirkan bapaknya, karena ia tahu situasi cuaca seperti ini tentunya sangat berbahaya jika masih berada di laut. Sementara ibunya sedang di kota TPI tengah mengurus anak abangnya yang baru saja lahiran. Sesekali Lina melihat jam yang ada di ponselnya. Waktu menunjukkan jam 6 sore. Tiba-tiba terdengar suara pompong yang semakin lama semakin dekat. Lina berdiri dari duduknya bersiap menyambut bapaknya datang. Ia sangat yakin jika itu pompong bapaknya. Tak lama berselang terlihat pompong bersandar di pelantaran belakang rumahnya. Benar saja, itu Juki. Segera Lina mengambil payung dan ember besar untuk tempat ikan. Lalu ia berjalan mendekati bapaknya. "Pak, cepat hujannya deras. Ini tempat ikannya," ucap Lina ke Juki sembari menyerahkan ember. Setelah selesai mengangkat ikan dan menambatkan pompongnya, mereka masuk ke dalam rumah. Juki langsung mandi dan berganti pakaian. Sementara Lina menyiapkan makanan untuk makan malam. Setelah waktu sholat maghrib, Lina dan bapaknya makan bersama di dapur. Tiba-tiba saja terdengar suara deburan ombak kuat mengempas di belakang rumah. Karena memang rumah mereka di tepian laut. Mendengar suara ombak itu, seketika mereka berdua terkejut karena terdengar ada sesuatu yang roboh. Setelah selesai makan, buru-buru Juki mengambil senter besar dari dalam kamarnya. Lalu ia keluar dari pintu dapur. Juki mengecek apa gerangan yang roboh karena terjangan ombak tadi. Senter dinyalakan dan disorotkan ke arah pompongnya, khawatir jika pompongnya tenggelam. Juki merasa lega karena saat itu ia masih melihat pompongnya berada di tempatnya. Namun Juki melihat pelantarannya roboh. Iya, ombak besar tadi berhasil merobohkan beberapa tongkat pelantar. Setelah tahu apa yang terjadi, lalu Juki masuk kembali ke dalam rumah dan menutup pintu. "Lin, besok pagi kita ke hutan yuk, bantu papa cari kayu untuk tongkat pelantar. Karena tongkat pelantar kita rusak. Besok kan hari Minggu, Lina ke sekolah," ujar Juki ke anaknya, mengajak pergi ke hutan besok pagi. "Iya pak, ayolah," jawab Lina dengan singkat. Sesuai rencana pagi itu Juki dan Lina berangkat ke hutan mencari beberapa batang kayu
untuk memperbaiki pelatar yang rusak. Dengan membawa peralatan seperti golok dan kapak, tak lupa air minum. Setelah mengunci rumah, mereka berdua berangkat. "Nak kemana nih pagi-pagi Bute?" tanya Ciweda menyapa. Yang saat itu Ciweda tengah menyiram bunga di teras rumahnya. "Kami mau cari kayu ke hutan, Cik. Tadi malam pelatar kami roboh dihantam ombak," jawab Juki sembari tersenyum dan terus berlalu. Setibanya di dalam hutan yang memang tidak terlalu jauh dari kampungnya, Juki mulai melihat-lihat kayu yang menurutnya bagus untuk tongkat pelandar. Sementara Lina hanya mengikuti Juki dari belakang sembari bernyanyi pelan. Entah sudah berapa batang kayu didapatkan, akhirnya mereka memutuskan untuk istirahat sejenak. Mereka duduk di bawah pohon sambil mengobrol. "Pak, Mak kapan balik ya? Udah 2 minggu lebih Mak di sana," tanya Lina ke bapaknya. "Entahlah Lin, Papa tak tahu juga. Kata Ma dia takkan lama," jawab Juki. "Pak, Lina ke sungai dulu ya. Tak tahan pipis," ucap Lina ke bapaknya, mengatakan jika ia hendak ke sungai tak jauh dari tempat mereka istirahat. Lalu Lina melangkah berjalan di antara semak-semak menuju sungai untuk buang air kecil. Sembari bersenandung, Lina buang air kecil dan membasuh dengan air sungai itu. Setelah selesai, ia berdiri dan membalikkan badan hendak kembali ke ayahnya. "Astagfirullah, Bapak mau ngapain di sini?" tanya Lina terkejut karena di saat ia membalikkan badan, Lina melihat bapaknya tengah berdiri menghadapnya dengan tatapan aneh. Bahkan saat itu Juki tidak menggunakan pakaian sama sekali. Karena malu dan canggung melihat bapaknya yang telanjang, Lina menundukkan muka dan melangkah lewat samping kanan Juki, yang saat itu tengah berdiri hendak kembali ke tempat istirahat tadi. Tiba-tiba saja dengan buat Juki memeluk tubuh Lina, bahkan mencium Lina. Tentu saja hal itu membuat Lina terkejut, bahkan tidak sempat berbuat apa-apa lagi selain berteriak. "Pak, Bapak kenapa? Ini Lina anak Bapak," teriak Lina sambil berusaha melepaskan diri dari bapaknya yang kesetanan. Lina terus meronta dari pelukan dan himpitan Juki. Namun apalah daya, tenaga seorang anak perempuan menghadapi seorang laki-laki yang tengah dirasuki iblis. Akhirnya Lina pasrah dan sadar apa yang akan diperbuat bapaknya kepadanya. Lina mulai menangis sembari terus berusaha memohon belas kasih dari bapaknya. Namun Juki tidak peduli itu putrinya, darah dagingnya sendiri, yang seharusnya dijaga dan dilindungi. Juki tidak peduli dengan tangisan anaknya. Juki memperkosa Lina hingga berulang-ulang. Sudah dapat dipastikan apa yang Lina alami membuat hancur dan pilu perasaannya. Apalagi yang menghancurkan hidupnya bukan orang lain, justru bapak kandung sendiri, yang seharusnya jadi pelindung hidupnya. "Bapak tega sama Lina. Bapak bukan manusia, tapi iblis," ucap Lina di sela tangisnya, dengan tubuh terasa remuk serta hati hancur. Lina berusaha bangun dari atas tanah yang lembab di hutan itu. Lalu ia melangkah pergi. Sejenak Lina menghentikan langkah, dan tanpa menoleh ke Juki, mungkin karena Lina benar-benar merasa jijik terhadap bapaknya, Lina berkata, "Awas Pak, Lina akan kasih tahu ke Mama kalau Bapak sudah memperkosa Lina. Lina juga mau lapor polisi." Demikian ujar ke Juki, lalu kembali melangkah meninggalkan tempat itu dengan langkah terseok-seok. Mendengar ucapan Lina yang mengancamnya, Juki langsung berdiri dan berlari mengejar Lina, lalu berkata, "Kalau kau ceritakan hal ini ke siapapun, kubunuh kau," bendak Juki. "Aku tak peduli kalau Bapak mau bunuh aku. Bunuhlah. Pokoknya aku mau laporkan Bapak ke polisi sekarang juga," jawab Lina tak peduli dengan ancaman Juki dan terus melangkah. Juki merasa gerah melihat ancamannya tidak membuat Lina takut. Dengan kondisi masih telanjang, Juki mengejar Lina yang memang belum jauh. Juki menarik rambut Lina dengan kasar hingga Lina berteriak kesakitan. Juki tidak peduli melihat Lina kesakitan. Jauh rasa sayang kasihan saja terhadap anaknya saat itu tidak terlihat sama sekali. Lina terjatuh dengan posisi telentang karena rambutnya ditarik Juki dengan kuat. Di saat itulah darah segar menyambur dari bagian kepala Lina.
mulai dari bagian kening sebelah kanan hingga ke bagian pipi Lina terbelah, terkena bacokan golok tajam Juki. Ya, Juki telah membunuh Lina dengan sadar. Sesaat tubuh Lina menggeliat merenggang nyawa, lalu diam tak bergerak lagi. Lina tewas di tangan bapaknya sendiri setelah beberapa kali diperkosa. Juki Laksana, pembunuh berdarah dingin, setelah memperkosa dan membunuh putri kandungannya sendiri, dengan santai ia menggunakan pakaian lalu menyulut sebatang rokok dan duduk tak jauh dari mayat Lina. Setelah menghabiskan sebatang rokok, Juki menimbun tubuh Lina dengan ranting-ranting kayu serta dedaunan bekas pohon yang dia tebang sebelumnya. Setelah yakin tubuh Lina tidak terlihat, Juki pergi meninggalkan Lina begitu saja, seakan tidak pernah terjadi kebiadaban yang dia lakukan di tempat itu. Setibanya di rumah, Juki langsung mandi dan makan malam. Setelah makan, ia duduk sendiri di pelantar yang rusak. Entah apa yang ia pikirkan. Berapa lama ia duduk, lalu ia masuk ke dalam rumah dan memutuskan untuk tidur di dalam kamarnya. Juki membaringkan tubuhnya di atas kasur kapuk, lalu ia tertidur. Entah sudah berapa lama Juki tidur, hingga tiba-tiba saja ia terjaga dari tidurnya, karena Juki mendengar suara sesuatu di dekatnya. Iya, Juki mendengar suara tangisan seseorang perempuan, dengan posisi masih tetap terbaring di atas kasur, serta kedua mata masih terpejam. Juki mempertajam pendengarannya, memastikan dari arah mana suara tangisan itu, yang terdengar semakin lama semakin menjauh. Juki menghela nafas. Perlahan ia membuka kedua matanya. Tiba-tiba Juki berteriak, karena di saat kedua matanya terbuka, di saat itu pula ia melihat serabut wajah dengan luka menganga di bagian keningnya dan mengucurkan darah, tepat di atas wajah Juki yang masih terbaring. "Bapak biadab, aku tidak terima diperlakukan seperti ini." Terdengar oleh Juki ada seseorang berbicara, walau mulut sosok mengerikan itu tidak terlihat bergerak. "Ampun Lina, Bapak kilaf dan Bapak menyesal," ucap Juki ketakutan. Setelah mengenali wajah sosok itu yang ternyata itu Lina, anak kandungnya yang telah ia perkosa dan ia bunuh siang tadi di dalam hutan. Hanya kata itu yang keluar dari mulutnya. Matanya terbelalak, mulutnya terbuka lebar serta badan kaku. Seraut wajah Lina yang mengerikan itu masih berada tepat di atas muka Juki. Darah segar terus menetes dan masuk ke dalam mulut Juki yang ternganga. Lalu Juki tak sadarkan diri. Keesokan paginya Juki terjaga. Tanpa bebersih diri, Juki langsung berkemas pakaian ke dalam sebuah tas. Juki berniat pergi ke tempat temannya yang berada di sebelah pulau, lumayan jauh dari kampung itu. Setelah ia siap, ia berangkat. Di tempat pelariannya, Juki tidak dapat hidup dengan tenang, karena setiap saat ia terus dihantui Lina. Juki benar-benar merasa gila. Sikap Juki yang aneh tentu saja membuat teman dan keluarganya merasa tidak nyaman, karena Juki sering tiba-tiba saja menjerit dan berteriak ketakutan. Akhirnya, sang teman menyuruh agar Juki pulang saja, karena Juki tidak mau berbicara ketika temannya bertanya ada apa sebenarnya. Singkat cerita, Juki pulang ke rumahnya dan ternyata Salima sudah berada di rumah. Saat itu perasaan Juki semakin tak karuan, apalagi Salima terus bertanya kemana Lina. Juki tak kuat lagi dengan pertanyaan-pertanyaan Salima. Akhirnya di saat Salima sedang mandi, Juki diam-diam pergi meninggalkan rumah. Setelah mengenakan pakaian, Salima keluar dari rumah. Seperti biasa, jika sedang tidak ada kegiatan, Salima bertandang ke rumahnya Ciweda. Iya, biasa, ibu-ibu menghabiskan waktu dengan mengobrol. Apalagi mereka sudah beberapa minggu tidak bertemu. Di saat Salima dengan Ciweda dengan mengobrol, mereka dikejutkan dengan suara sirine seperti kendaraan polisi. Ciweda dan Salima merasa sangat terkejut karena mereka mendengar suara sirine itu berhenti tepat di depan rumah mereka yang berdampingan. Dengan dada berdebar, mereka berdua berlari keluar rumah. Benar saja, di depan rumah mereka terparkir satu unit mobil polisi dengan beberapa anggota kepolisian lengkap dengan senjata. Yang membuat Salima lebih terkejut yaitu di antara para anggota polisi terlihat ada Juki dengan kedua tangannya dibrokol. Salima panik dan berlari menghampiri Juki.
Bapak kenapa? Apa yang terjadi? Tanya Salimah beruntun dan menangis. Melihat hal itu, salah seorang anggota polisi yang mungkin sebagai seniornya mendekati Salimah dan menarik tangan Salimah dengan pelan sambil berkata, "Ayo kesini sebentar, Bu. Kita bicara di dalam rumah saja." Ucap polisi itu dan membawa Salimah masuk ke dalam rumahnya. Setelah di dalam rumah, barulah polisi itu menjelaskan apa yang terjadi. Mendengar keterangan dari polisi, seketika Salimah meraung histeris. Lalu tak sadarkan diri, mungkin karena tekanan batin yang teramat sangat di jiwanya. Cik Wida, tetangga yang paling dekat, berusaha menjaga Salimah. Tak henti Cik Wida mengusap air mata. Ia turut prihatin dan sedih mendengar semua yang terjadi kepada Salimah. Tim kepolisian lalu pergi menuju TKP bersama tim medis dan ambulan, mungkin untuk mengambil jenazah Lina yang malang. Setibanya di TKP, beruntung jenazah Lina masih ada, tidak dimangsa binatang hutan, walau jenazah mulai membusuk. Singkat cerita, proses olah TKP selesai dilakukan serta jenazah telah dilakukan otopsi di rumah sakit. Jenazah dikembalikan kepada pihak keluarganya untuk dikebumikan. Kejadian itu sudah pasti membuat warga kampung gembar. Hal yang langka bahkan belum pernah terjadi sebelumnya di kampung tersebut. Sempat membuat beberapa warga emosi dan ingin menghakimi pelaku. Namun dengan sigap dan bijak pihak kepolisian menenangkan warga dan meminta kepercayaan warga agar kasus tersebut diselesaikan dengan hukum yang berlaku di negara ini. Setelah jenazah dikebumikan di rumah Salimah bersama warga melaksanakan tahlilan. Seperti biasa warga lakukan setiap ada warga yang meninggal. Sementara Juki harus bertanggungjawabkan segala perbuatan yang ia lakukan. Juki memang menyerahkan diri kepada kepolisian dan mengakui segala perbuatannya. Mungkin Juki sudah tidak tahan lagi dengan teror jin korinnya Lina. Wallahu a'lam. Sekilas info dari petugas kepolisian ketika dalam proses pemeriksaan. Juki sering tiba-tiba saja menangis bahkan ketakutan karena sikap dan perilakunya demikian. Proses pemeriksaannya berkali-kali terkendala. Pihak kepolisian bekerja sama dengan pihak medis untuk mengecek kondisinya, baik kesehatan fisik maupun psikisnya. Hasilnya dinyatakan baik-baik saja, hanya kelelahan karena kurang tidur. Dengan demikian proses kasusnya tetap berlanjut. Setelah beberapa waktu, akhirnya pemeriksaan dan pemberkasan pihak polisi atas kasus Juki berhasil dituntaskan pihak kepolisian. Kemudian diajukan untuk persidangan di pengadilan. Juki dituntun dan divonis hukuman seumur hidup. Sementara Salimah dijemput oleh Firman untuk tinggal bersama anak dan istrinya, karena Firman sangat mengkhawatirkan jika ibunya hidup sendiri di kampung. Itulah akhir dari cerita yang berjudul Lina, yang ditulis oleh akun Facebook bernama Kang Asep Hidayat. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah setia mengikuti cerita ini sampai selesai. Nantikan cerita-cerita terbaru lainnya dari kami. Sebelum Masalan pamit, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini, dan satu lagi bunyikan loncengnya. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.